Oke, selamat pagi, siang, dan malam Bapak dosen, Pak Agung, dan teman-teman semua, serta asisten dosen SISDM. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hashim dengan NPM 106652215. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Lab 5 mengenai Employee Training dan E-Learning. Oke, mari kita mulai ya. Jadi, sebelum memulai, pastikan bahwa modul Employee Orientation dan Training serta modul e-learning itu telah teraktivasi ya pada Odoo. Contohnya seperti ini udah installed ya, dan tombol activate-nya udah nggak ada, berarti udah teraktivasi untuk yang e-learning dan Employee Orientation. Lalu kita harus melakukan seluruh rangkaian dengan user yang sesuai. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat sebuah training, maka gunakanlah Hasan misalnya sebagai kepala seksi training PT kita. Nah, di sini saya login sebagai Hasan. Lalu pertama-tama kita akan membuat sebuah program training, dua buah program training lebih tepatnya, secara manual sesuai dengan nama training yang telah diisi sebelumnya. Oke, jadi pertama-tama kita bisa masuk ke modul employee, lalu pilih training program. Nanti kita bisa create new dengan tekan tombol new dan isi field yang sesuai. Nah, ini kita isi field yang pertama itu adalah digital sales optimization untuk departemen sales, dan masukkan time periodnya serta siapa user yang responsible untuk rangkaian ini. Nanti akan muncul di sini nih nama-nama dari anggota departemen sales. Lalu yang kedua, bikin juga training programnya. Di sini namanya Customer Centric Sales. Nah, untuk mengecek apakah sudah terbuat atau tidak, kita bisa melihat di Employee dan Training Program. Nanti akan muncul dua buah training program. Nah, namun cara tersebut tidaklah efektif karena kenyataannya akan banyak sekali training program yang perlu dibuat. Oleh karena itu, untuk mempersingkat dan mempermudah, sebagai kepala seksi training itu kita bisa membuat spreadsheets. Misalnya seperti ini. Jadi ada 5 field. Department, responsible user, training program, date from dan date to. Dan ini sebenarnya sesuai dengan field yang diisi sebelumnya di sini nih. Ini kan ada 5 juga nih, 1 2 3 4 5. Nah, nanti kita isi dengan value yang sesuai, departemennya apa, siapa harus user yang responsible dan lain-lain. Lalu kita import, download sebagai Excel, dan kita pilih import records di sini. Ada import records di bagian training program. Nanti kita upload filenya dan tes dulu. Misalnya kayak gini, ini kan udah everything seems valid, berarti kan datanya udah sesuai, departemen dihubungkan dengan departemen dan lain-lain. Kita bisa langsung tekan import. Nanti semua datanya udah terimport nih. Bayangin, dengan effort yang sedikit kita udah bisa membuat banyak banget training program. Nah, setelah kita buat ini, kita bisa kelola, yaitu kita bisa confirm dulu eventnya oleh Hasan ya. Di sini ada tombol confirm event. Nanti kita tekan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Statusnya sudah confirm di sini. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan notifikasi kepada karyawan. Contohnya kita bisa mengirimkan melalui email. Nah, ini kan ada tombol send by email. Nah, pas kita tekan nanti akan muncul seperti ini, sebuah modal. Nah, kita bisa tulis subjeknya apa, terus isi dari emailnya. Pada bagian ini saya mengirimkan kepada Siti selaku user yang saya gunakan untuk mengikuti program digital sales optimization pada tanggal sekian dan pukul sekian gitu. Nah, nanti email akan masuk ke Siti. Setelah itu kita perlu membuat course. Nah, ini udah masuk ke bagian modul e-learning nih. Jadi kita menghubungkan antara modul employee training dan orientation dengan modul e-learning supaya program training itu menjadi sebuah online course, jadi lebih efisien dan fleksibel. Pertama-tama kita perlu membuat sebuah PPT atau slide yang berisi tentang materi dari training programnya. Saya memilih program digital sales optimization. Nah, ini ada dua buah slide yang saya buat. Jadi ini pertama definisi dulu apa itu digital sales optimization dan apa aja strategi utamanya. Nah, nanti PPT ini kita export sebagai PDF.
Nah, kita akan upload ke dalam course, tapi pertama-tama kita buat dulu course-nya nih. Jadi kita masuk ke modul e-learning, lalu pilih bagian course, lalu pilih new. Nanti kita bisa isi title-nya dengan nama training programnya ya, yaitu Digital Sales Optimization. Nanti kita isi filter yang sesuai, siapa user yang responsible, terus durasinya 24 jam, bisa di download, jadi kita centang allow download, lalu kita upload nih dokumennya from device. Nanti kita bisa ambil dari device kita yang udah kita download tadi PPT nya. Nah, nanti kita save and close, maka akan tersimpan course-nya. Oke, ketika sudah tersimpan, kita biasa tekan tombol add content. Nanti add content ini kita bisa isi seperti ini, value-value-nya. Nanti akan tersimpan kontennya, yaitu PPT yang tadi kita sudah buat. Nah, kan nggak seru ya kalau misalnya sebuah training itu nggak ada sertifikasinya dan kuisnya. Oleh karena itu kita perlu membuat sebuah kuis. Nah, kita bisa masuk ke dalam submenu certifications. Nanti kita bisa pilih add a question untuk yang ini. Kita isi dulu value-nya digital sales optimization, lalu siapa user yang responsible, lalu kita pilih add question. Nah, di sini kita bikin 2 buah quiz berupa multiple choice, misalnya seperti ini. Jadi yang benar itu dapat 5 poin. Ini quiz yang kedua. Nah, kita save, nanti akan muncul nih ada 2 buah quiz. Nah, sertifikat ini belum terhubung dengan course yang tadi, oleh karena itu perlu kita hubungkan terlebih dahulu, yaitu kita kembali ke halaman course, lalu ada tombol add a certification. Nah, ini kita bisa di sini pilih certificationnya dari yang udah kita buat tadi. Ini ada sebuah drop down ya, yang ini kita set durasinya sebanyak 10 hours, 10 menit ya ini maksudnya. Lalu kita save and close. Nah, jadi seperti ini hasil akhirnya. Jadi yang pertama ini adalah sebuah dokumen, yaitu materinya. Lalu yang kedua ini ada get certificate. Nanti isinya adalah sebuah certification yang udah kita buat tadi. Ada 2 kuis, yang benar terdapat sertifikat. Seperti itu. Nah, berarti kan udah jadi nih. Tadi kita belum publish, karena untuk publish sebagai user Hasan itu perlu view course. Nanti akan muncul ke halaman tampilan course-nya nih. Nah, di sini ini kan masih unpublished statusnya, makanya dia perlu masuk ke dalam kontennya, lalu tekan unpublished toggle yang di atas sini seperti ini. Nanti di 2 ini juga ada kayak gininya, unpublished. Nah, nanti itu bisa ditekan. Ketika ada publish, maka akan jadi seperti ini tampilannya, sudah bisa diakses oleh user. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba POV dari usernya ya, karyawan yang sedang mengambil training. Saya menggunakan 3 buah user, yaitu Siti, Andika, dan Sinta. Nah, Siti ini menggunakan Brave browser, Andika menggunakan Brave browser versi incognito, dan Sinta menggunakan Safari. Oke, jadi masing-masing tiap orang perlu menekan join this course untuk bisa mengikuti course-nya. Lalu mereka dapat menekan yang pertama nih, digital sales optimization. Nanti akan dialihkan ke halaman ini. Ada slide yang sudah kita buat tadi. Lalu ini ada penandanya ya, berarti ini udah di akses. Berarti selanjutnya adalah get certificate. Nah, ketika sudah selesai membaca materinya, kita bisa langsung get certificate. Nanti di sini bisa menekan tombol begin certification. Akan dialihkan ke halaman baru, yaitu halaman quiz seperti ini. Nah, bisa langsung tekan start certification. Lalu akan muncul soal-soal yang telah dibuat. Nah, di sini kita bisa menjawab saja nih usernya. Misalnya nih di sini Siti ini jawabnya benar semua nih, maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Skornya sempurna dan ia dapat menekan tombol download certification. Nanti contohnya seperti ini, sertifikat yang tadi didapatkan oleh Siti. Nah, bagaimana dengan Andika dan Sinta? Misalnya di sini skenario-nya Andika itu hanya menjawab 1 yang benar. Oleh karena itu maka setengah nih poinnya, hanya 50%, tapi dia nggak bisa dapat sertifikat. Nah, makanya dia perlu take again kuisnya dan menjawab dengan benar semua. Dan Sinta di sini gagal semua nih jawabannya. Sama seperti Andika, dia perlu take again. Nah, misalnya durasi pengerjaan udah berakhir nih programnya. Nah, Hasan sebagai kepala sesi training perlu menutup program.
Caranya kembali ke halaman training program, lalu tekan tombol event complete di sini, event complete. Nanti hasilnya akan seperti ini, completed. Maka udah selesai nih training programnya, dilaksanakan. Nah, langsung ke jawab pertanyaannya. Jelaskan secara singkat perbedaan dari general training dan technical training. Jadi yang saya tangkap, kalau general training itu biasanya materi yang dibawakan tuh nggak spesifik ke role tertentu. Jadi tiap orang di berbagai posisi bisa mengikuti karena lebih general materinya. Tapi kalau technical training itu karena namanya udah technical, berarti kan materinya kan pasti akan spesifik. Nah, kemungkinan besar nggak semua orang bisa mengikuti program tersebut, hanya orang dengan role tertentu saja yang bisa mengikutinya gitu. Lalu ini ada kompetensi matrix yang telah saya buat. Jadi ada soft kompetensi, basic, dan spesifik. Ini saya buat seperti ini. Jadi saya bedakan dari tiap-tiap divisi ya, karena harusnya tiap divisi itu punya kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu saya bedakan. Yang pertama di sini ada accounting dan finance. Jadi ini ada soft kompetensinya. Yang pertama tuh attention to detail, analytical thinking, dan communication. Lalu basicnya adalah basic accounting and financial reporting, budgeting and forecasting, ERP software familiarity seperti SAP dan Oracle. Lalu spesifik kompetensinya adalah tax, regulation, dan compliance, financial data analysis, dan auditing standards. Jadi ini bisa diisi nih, kalau ini 1/5 nih ntar. Jadi apa artinya? 1 itu berarti sangat kurang, kalau 5 itu sangat baik. Nah, ini ada nama-namanya siapa aja yang di departemen ini dan apa aja role-nya gitu. Hal yang sama juga berlaku untuk sales dan marketing. Ini ada kompetensinya masing-masing. Ada purchasing, production, warehouse. Ini warehouse, salah satunya adalah logistik and distribution, di spesifik kompetensinya. Lalu ada HR. Seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah hubungan antara employee training dan modul e-learning. Nah, jadi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kalau modul employee training itu berfokus pada pembuatan trainingnya. Kira-kira apa aja nih training yang akan dibuat untuk pengembangan karyawan. Nah, e-learning itu adalah sebuah wadah bagi saya. Jadi kita bisa merealisasikan training tersebut menjadi sebuah online course atau bisa disebut e-learning, sehingga menjadi lebih efisien dan fleksibel pelaksanaannya. Pengguna bisa mengakses dimana saja dan kapan saja, dan akan dapat sertifikat secara otomatis gitu. Jadi bagi saya e-learning adalah sebuah wadah ya, yang melengkapi modul employee training gitu dalam konteks ini ya gitu. Nah, refleksi. Kalau untuk refleksi, saya belajar tentang 2 modul baru, yaitu employee training dan modul e-learning. Ini merupakan rangkaian lanjutan dari tutorial sebelumnya, jadi menambah ilmu saya mengenai human resource management sampai ke tahap training. Nah, jadi bagi saya ini modulnya sangat powerful, karena dengan effort yang sedikit itu kita bisa membuat sebuah training, bahkan sampai dengan kuis dan sertifikasinya. Jadi ini akan memudahkan para seksi training, sehingga mereka tuh bisa fokus ke dalam pembuatan materi. Tidak perlu fokus ke dalam perintilan-perintilan kecil bagaimana akan dilaksanakan trainingnya dan lain-lain. Jadi akan lebih berbobot lah isi materinya. Kurang lebih sekian dari saya untuk lab kelima. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.